Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Aisyah Safitri Hayati. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang membuat surat atau dokumen. Nah, untuk membuat surat tersebut, kita harus tahu dulu apa sih surat itu. Terus surat itu apa saja, tujuannya apa, fungsinya apa. Oke, kita simak ya. Perlu kalian ketahui bahwa membuat surat dan dokumen itu merupakan salah satu judul unit yang akan diujikan saat USK, Ujian Sekolah Kompetensi Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, atau uji sertifikasi BNSP. Baik, apa sih itu surat? Apa sih pengertian dari surat? Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lain. Lalu apa sih tujuan menulis surat itu? Tujuannya yaitu menyampaikan informasi kepada pembaca surat. Lalu yang kedua, mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat. Lalu yang ketiga, ingin mendapatkan tanggapan dan menyampaikan informasi kepada pembaca surat. Lalu selanjutnya yaitu dengan istilah korespondensi. Nah, apa sih korespondensi itu? Korespondensi adalah suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkiriman surat. Nah, itu merupakan korespondensi di mana kita belajar di kelas 10. Oke, selanjutnya yaitu koresponden. Apa sih koresponden? Koresponden adalah orang yang berhak atau mempunyai wewenang menandatangani surat baik atas nama perorangan maupun kantor atau organisasi. Contohnya, pimpinan. Nah, itu merupakan koresponden. Korespondensi, surat menyurat. Nah, ini dibagi berapa? Nah, dibagi dua, yaitu korespondensi ekstern dan korespondensi intern. Apa itu korespondensi ekstern? Yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Nah, sedangkan untuk korespondensi intern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, itu merupakan korespondensi intern. Baik, selanjutnya yaitu fungsi surat adalah yang pertama, surat sebagai media komunikasi. Yang kedua, surat sebagai barometer. Yang ketiga, surat sebagai duta penulis. Yang keempat, surat sebagai bukti tertulis. Dan yang kelima, surat sebagai salah satu otak kegiatan suatu kantor. Baik, berikut merupakan jenis surat berdasarkan sifat isinya. Yang pertama adalah surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat yang dikirimkan atas nama pribadi, baik yang bersifat kekeluargaan maupun bersifat setengah resmi. Yang kedua, surat resmi. Surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, bisa dari perseorangan, instansi, atau organisasi tertentu. Yang ketiga yaitu surat niaga. Surat yang digunakan badan usaha atau lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri atau jasa. Lalu selanjutnya yaitu surat dinas. Surat yang diterbitkan oleh kantor pemerintahan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Baik, itulah materi tentang surat. Nanti saya akan jabarkan tentang surat
niaga, dan macam-macam surat dinas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.